Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, seluruh pejuang tiroid Pita Tosca Indonesia, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaningtia selaku ketua dan founder dari Pita Tosca Indonesia. Ya, halo. Apa kabar semuanya? Saya izin untuk menyapa karena kita sudah vakum ya 1 bulan lebih tidak melakukan Instagram Live. Nah, ini adalah Instagram Live kali ke-11 di Pita Tosca Indonesia sepanjang 2021 hingga ke 2022 ini. Nah, saya mau menyapa nih teman-teman pejuang tiroid Indonesia. Kira-kira yang sedang online ikutan Instagram Live kita kali ini dari kota mana aja? Tulis ya di kolom komen di bawah. Halo, banyak sekali yang sudah waving. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya, lancar? Ya, hopefully puasanya lancar ya. Hari ini kita akan spesial sekali mengadakan Instagram Live dengan topik yang sebenarnya ini tuh sangat dinanti. Kenapa bisa sangat dinanti? Karena saya kemarin beberapa waktu lalu sempat untuk mengadakan Q&A di Instagram pribadi dan juga saya sambungkan ke Pita Tosca. Kalau kelainan tiroid atau pejuang tiroid sendiri ya, itu ada yang mengalami juga nggak GERD atau ada gangguan kolesterol juga. Nah, di sana ternyata banyak sekali yang menjawab nih, iya kak, karena saya juga ngalamin tuh GERD, terus bikin puasa saya juga kurang optimal, terus kemudian ada juga yang kondisinya hipotiroid, ternyata kolesterolnya naik tinggi gitu ya, menjulang. Terus kemudian ada sempat yang sharing juga nilai HDL dan LDL-nya itu tidak stabil seperti itu. Itu berhubungan sekali dengan kelenjar tiroid yang memang kemungkinan ada kelainannya begitu. Nah, topik kita kali ini tuh khusus kita buat, kita laksanakan karena saya pernah ya ngobrol sama salah satu narasumber acara kita hari ini, yaitu Dr. Diki. Kami saling sharing, oh Mbak Astri, ini topik yang memang harus sekali untuk diangkat nih untuk pejuang tiroid. Sebab apa? Sebab ternyata itu ada kaitannya dan mungkin kita akan mendapatkan insight yang lebih atau updated ilmu ya kalau kita mungkin mengadakan Instagram Live gitu. Yuk kita bahas yuk terkait dengan kondisi awam pasien-pasiennya seperti apa. Nah, gayung disambut ya. Terus kemudian kami mencari salah seorang narasumber lagi, yaitu Dr. Robinu atau panggilannya Dr. Abi. Nah, beliau oh iya benar-benar ini harus untuk dibahas ya karena penting. Mungkin pasien-pasien Dr. Abi dan juga Dr. Diki ada yang mengalami keterkaitan antara kelainan tiroid, GERD dan juga kolesterol. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya hubungannya? Oke. Nah, hari ini kita akan ditemani gitu ya dengan 2 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Diki Tahapadi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, Vinasim PhD. Beliau adalah anggota dari Inata dan juga ketua dari Inata cabang Inata Jaya. Kemudian beliau adalah ketua dari IMERI FKUI. Beliau berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Selamat datang Dr. Diki, semoga sehat selalu, nanti kita invite ya. Terus kemudian yang kedua adalah Dr. Robinu Rangga Pribadi, spesialis penyakit dalam KGEH. Beliau ini juga lulusan dari FKUI untuk spesialisnya. Kemudian beliau berpraktik di RSCM, jadi atau satu rumah sakit ya dengan Dr. Diki, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kalian semuanya pejuang tiroid ini, tadi ada yang dari Bandung, ada yang dari mana nih, Surabaya, Bandung ya hadir, halo, ada dari Pekanbaru, alhamdulillah, Lampung, masya Allah, Pontianak, Semarang, Jogja, loh, kita sama satu kota juga di Jogja, Depok, terus Makassar, Banjarmasin, jauh-jauh ya. Kemudian, nah macam-macam nih, ada dari Sidoarjo juga. Iya,
Di seluruh kota di Indonesia, kita sekarang fokus ya untuk belajar, kita dapatkan informasi yang paling updated dari kedua narasumber. Siap-siap kalian untuk bertanya di kolom komentar atau juga di ini ya, question box yang ada tanda tanyanya ya. Di sana nanti akan saya bacakan yang terkait dengan topiknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang kedua narasumber kita yang sudah hadir join untuk hari ini. Nah, acara ini didukung sepenuhnya oleh PT Merck Tbk dan juga PT Sarasubur Abadi dengan produknya Fufang Ejojiang yang membantu stamina dan daya tahan tubuh. Halo, Dokter Diki dan juga Halo Dokter Pak Abi. Aldi. Halo Dokter Selamat Aldi. Selamat malam. malam. Ya, Terima selamat kasih, datang malam. selamat datang di Instagram Live Pita Tosca Indonesia. Ini sudah banyak sekali di berbagai kota di seluruh Indonesia, Dok. Tadi ada yang terakhir dari Kediri, Ya. dari Semarang, Masya Allah. Ada yang paling jauh ini saya lihat, oh dari Dumai, dari Banjarmasin, juga Samarinda, Masya Allah. Ada pasien juga, pasiennya Dokter Diki. Ya, oke. Nah, untuk menjawab mungkin ya rasa penasaran teman-teman, tolong nanti kalian mungkin sudah punya ya teman-teman pejuang tiroid ini biasanya kritis-kritis nih dok di Pita Tosca. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mereka tuh sudah punya pertanyaan yang ingin diungkapkan tapi mungkin ada keterbatasan di ruang konsultasi. Jadi ini saatnya ya kita sharing secara awam supaya pada tahu kita juga upgrade ilmu dan juga tetap semangat ya, tetap fit untuk mencapai normal yang baru versi kita dan kesehatan versi pejuang tiroid masing-masing. Oke, nah untuk yang pertama mungkin supaya runut mungkin ya begitu, kita akan sharing dulu dengan Dokter Diki yang khusus membahas tentang kelainan tiroid itu apa aja dan sebenarnya kaitannya nih apa nih dok dengan kolesterol ya, karena Dok, gara-gara saya bikin question box di Pita Tosca dan juga di Instagram saya, itu tuh banyak yang mengeluhkan, Kak, LDL saya begini, HDL saya begini gitu ya. Mungkin ada yang penasaran gitu. LDL, HDL itu apa? Terus kaitannya sama kelainan tiroid ini apa gitu. Monggo, Dokter Diki dipersilakan dulu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Astri. Selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam Dokter Aldi juga ya. Ya, kalau kita bicara Malam. tiroid, mungkin kita bicara kelainan fungsi mungkin ya Mbak Astri ya malam ini ya. Karena Yes, kalau kelainan betul. nodul sih pada umumnya nggak terkait dengan gangguan-gangguan Ya, yang lain. Nah, memang ternyata kalau kita bicara kolesterol, nah kolesterol itu kalau yang kita periksa itu kan macam-macam ya. Kalau kita periksa, kalau yang pakai jari itu kolesterol total. Kemudian betul. kalau kita periksa darah ada kolesterol HDL namanya. High Density Lipoprotein. Kenapa namanya lipoprotein? Karena lemak itu nggak larut air, jadi untuk dibawa dalam darah harus terikat dalam protein, makanya namanya lipoprotein. Nah, Hmm. HDL ini kolesterol yang baik. Satu lagi ada kolesterol LDL, low density lipoprotein, itu kolesterol yang jahat. Nah, ini yang kita takutkan, karena kalau LDL-nya tinggi, dia bisa menyebabkan kerak di pembuluh darah. Kalau jangka panjang, takutnya bisa membuat meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Satu lagi trigliserid, itu lemak ya, lemak yang lebih Ya. khusus lemak. Jadi kalau kita periksa di lab ada 4 itu gitu. HDL yang baik, LDL yang jahat. Jahat. Biasanya kalau dokter ngobati, utamanya biasanya LDL-nya dulu. LDL-nya dulu Hmm. diturunkan, baru berikutnya trigliserid. Nah, terus apa kaitannya sama tiroid gitu kan Ya, pertanyaannya kan? benar. Ya sebenarnya karena hormon tiroid ini mempengaruhi berbagai macam metabolisme, termasuk metabolisme di liver terkait dengan metabolisme kolesterol tadi. Jadi Hmm. kalau kadar hormon tiroidnya tinggi, eh, kolesterol LDL-nya akan rendah gitu. Jadi LDL itu ditangkap ya, ada namanya reseptor LDL namanya gitu Mbak. Jadi Mm-mm. kalau hormon tiroidnya tinggi, penangkap LDL ini meningkat, jadi kolesterol LDL-nya rendah. Makanya para pasien-pasien yang hipertiroid itu pada umumnya kolesterolnya normal semua biasanya. Ya, ya. Cenderung, cenderung rendah kadang-kadang. Nah, tapi begitu diobatin, nah baru tuh mulai naik. Kalau Ya. muda sih biasanya nggak terlalu banyak pengaruh. Cuma biasanya yang hipertiroid yang umur-umur sudah mulai pertengahan ke atas gitu ya, menengah
separuh bayi ke atas itu biasanya langsung kelihatan tuh kolesterolnya naik tinggi. Ya. Nah, sebaliknya pada pasien-pasien hipotiroid, kita juga sering ketemu gitu. Pasien-pasien yang kolesterolnya juga naik gitu. Atau yang penyakit Graves tadinya Betul. bagus, diobatin terus kok naik kolesterolnya gitu. Pasien-pasien hipotiroid juga pada umumnya bisa tinggi itu kolesterolnya. Cuma biasanya kalau hipotiroid, kita nggak buru-buru obatinnya, Mbak Astri. Ya, Diobatin dulu kondisi hipotiroidnya. Kenapa? Karena takutnya ada interaksi obat misalkan. Obat kolesterol kan tetap ada risikonya. Kalau betul. diberikan pada kondisi hipotiroid, paling sering keluhan otot biasanya. Pegel-pegelnya biasanya lebih sering timbulnya. Makanya Hmm. kita obatin dulu tiroidnya, baru kolesterolnya. Cuma kadang-kadang pasien tuh datang nggak sebagai hipotiroidnya, Mbak Astri. Bisa juga datang dengan kolesterol tinggi. Terus Ya, ya, evaluasi, ya. oh kok ada hipotiroid, kok kita obatin nggak turun-turun ya, ternyata ada hipotiroid misalkan. Nah, nanti kalau bicara mengenai kolesterol, nanti nyambung ke dokter Abi juga tuh. Ada terkait dengan batu empedu ya, dokter Abinu ya. Nah, mungkin berikutnya itu yang dijelaskan lah terkait batu empedu dan GERD yang lainnya. Mungkin itu Mbak Sri untuk pembukaan. Iya, oke dok. Ini sangat komprehensif ya tadi. Saya izin rangkum dulu dok. HDL itu berarti kolesterol yang baik, LDL itu yang jahat. Terus kemudian kalau kondisinya itu hipertiroid, berarti itu kemungkinannya bisa jadi normal ya dok sebenarnya kolesterolnya Iya, karena ada supresi itu. Nah, kemudian ketika kondisinya si pasien ini hipotiroid, nah ini kemungkinan datangnya itu bisa karena hipotiroidnya atau malah kebalikannya, kolesterol duluan ya, ada indikasi kolesterolnya naik gitu ya, baru datang. iya. Baik, nah yang penting adalah tadi dokter Diki meng-highlight, diobatin dulu kondisi tiroidnya. Betul ya dok ya? Baru Iya. nanti kaitannya dengan kolesterol. Nah dok, nanti mungkin teman-teman ini udah ada pertanyaan aja di kolom question box. Tapi saya izin bertanya dulu, kan kalau tiroid yang gangguan kelainan yang gangguan fungsi ya dok biasanya itu kan kontrol rutinnya minimal 3 bulan sekali atau kalau sudah yang terkontrol 6 bulan bahkan ada yang 1 tahun. Nah kira-kira dok kalau yang kolesterol ada kaitannya yang apalagi yang hipotiroid tadi ya ada kenaikan kolesterol. Nah itu kontrol rutinnya setiap berapa kali atau kontrol rutinnya berapa kali sebulan dok atau berapa bulan sekali mohon maaf mas saya. Iya, sebenarnya kalau untuk kolesterol juga pada umumnya kita evaluasi itu 8 sampai 12 minggu biasanya Mbak Astri. 8 Jadi sampai biasanya 2 sampai 3 bulan cukup. 3 bulan lah cukup kalau belum terkendali. Tapi kalau sudah terkendali bisa tiap 6 bulan atau bahkan tiap 1 tahun. Jadi kalau pasien Oke. hipotiroid, kita biasanya nggak buru-buru evaluasi profil lipidnya. Tapi kalau udah normal, baru kita evaluasi kolesterolnya. Kecuali kalau udah ketahuan ya, dari awal memang tinggi kolesterolnya, ternyata ada hipotiroid, biasanya kita upayakan hipotiroidnya perbaikan dulu. Karena kalau hipotiroid kan cepat ya, biasanya lebih cepat ya Mbak Astri ya, Betul, ngelolanya ya. betul. Agak beda sama hipertiroid yang perlu sekian bulan biasanya. Hipotiroid Mm-mm. ya 1-2 bulan juga udah bisa bagus biasanya. Ya. Nah, kalau metabolisme lipidnya, kolesterolnya masih tinggi, baru kita Mm-mm. pertimbangkan kemudian obat-obatan untuk menurunkan kolesterolnya. Baik, oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini pesan awal dulu nih. Nanti kita akan bahas diskusi lebih komprehensif lagi. Intinya kalau untuk pemeriksaan kolesterol bisa juga kok dibarengin dengan pemeriksaan tiroid ya, Dok ya, kalau lagi kontrol Ya, rutin. Tapi kalau yang belum terkendali ini range-nya 8 sampai 12 minggu atau 2 bulan. Nah, ini perlu untuk dikontrol. Oke, thank you Dokter Diki. Nah, kita langsung nyambung saja. Tadi kan Dokter Diki bilang kemungkinan ada loh kaitannya dengan batu empedu. Dan juga ada sebuah penyakit yang ini menjadi momok ya buat teman-teman tiroid, yaitu adalah istilahnya GERD. Ini Dokter Abi masih join ya? Halo Dokter Abi. Atau oke. Dok, agak sepertinya ya. ada ya ada gangguan. Saya coba invite lagi Dokter Abi. Nah, mungkin bisa di bridging dulu dok. Sebenarnya apa sih dok kaitannya gitu ya? Kok tadi dokter menyebutkan ada batu empedu juga ini? Ya, itu terkait sama metabolisme dari kolesterol itu sendiri, Mbak Astri. Salah satu metabolisme setelah diserap di saluran cerna, nanti masuk ke liver, ada juga dikeluarkan lagi lewat saluran empedu. Nah, itu lanjutannya ke Hmm, dokter Abi itu, bagiannya dokter Abi itu. Kalau udah iya oke. itu dokter Abi itu. Baik gue. Siap-siap. Ya langsung lanjut aja dok.
Jadi tadi ya ternyata ada loh hubungan, ada kaitannya itu jelas sekali ya. Hmm. Lantas itu seperti apa dok kaitannya? Dan juga ada satu penyakit yang jadi momok kita bersama dok. Ini teman-teman tiroid, bahkan saya baca ini barusan ya, saya hipertiroid ada kolesterol tinggi sama ada GERD. Nah, GERD itu apa sih dan apa kaitannya dok? Ini mungkin yang belum tahu. Monggo dokter dokter Abi. Oke, Mbak Asri, makasih. Makasih Pita Tosca Indonesia dan para pejuang tiroid. Jadi, GERD itu kan kepanjangannya ini, Mbak Asri. Jadi, gastroesophageal reflux disease, gitu ya, Mbak ya. Jadi, Yes. penyakit reflux lambung kerongkongan. Nah, kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Jadi, kalau ngelihat kepanjangannya, berarti ada aliran balik asam lambung yang harusnya di lambung saja, tapi naik ke kerongkongan. Masuk ke sini Nah, ya. iya. Sehingga timbul gejala. Gejalanya apa? Contohnya heartburn, dada panas, dada sakit, Yes. mulut asam atau pedas. Nah, kira apa asam atau pahit dan pedas rasa seperti itu di lidah. Nah, itu mesti disamakan dulu persepsi kita gitu ya. Itu GERD seperti itu. Nah, kaitannya GERD dengan penyakit tiroid sebetulnya itu belum jelas betul ya sebetulnya Mbak Asri. Artinya kalau bukti-bukti penelitian di kita di luar negeri itu hubungan langsungnya itu belum terkonfirmasi. Tetapi Hmm. memang praktek klinis itu cukup sering nih saya temukan pasien-pasien tiroid yang memang ngeluhnya GERD itu Mbak Asri. Mungkin kayak Mbak Asri juga Iya, kali ya, Mbak ya. iya Ada saya ada dok. Saya, ada saya, keluhan saya. Pada banyak nih sudah banyak sebetulnya ya. komentar. Jadi, Iya, iya. betul, jadi ada keluhan GERD-nya sehingga timbul berbagai macam teori gitu Mbak Astri atau kita sebut Mm-mm, mm-mm. hipotesis lah kira-kira gitu ya. Ya. Nah, kita mulai misalnya untuk hipotiroid. Jadi hipotiroid kan adalah kadar hormon tiroid dalam darah yang kurang dibandingkan normal, itu kan ya Mbak Astri ya. Mm-mm, Nah, betul. diduga gitu teorinya si kurangnya hormon tiroid ini memengaruhi gerakan kerongkongan Mbak Astri Mm-mm, atau kita sebut mm. itu peristalsis ya. Jadi kita tahu ya Mbak Yes, Astri dan tiroid semua kalau kita makan, kita kan ngunyah tuh, ngunyah makanan betul. lebih halus, ditelan kan, telan masuk Ya. ke kerongkongan gitu kan. Nah kerongkongan itu sebenarnya bergerak gitu untuk mendorong Hmm, makanan ke lambung. Kira-kira begitu. ya. Kalau pada pasien dengan hipotiroid, gerakannya itu lebih kurang gitu, atau bahkan nggak ada, sehingga Hmm, asam lambung yang naik biasanya jadi lebih terasa gitu ya karena tidak ada yang membersihkan sehingga timbullah gejala reflux, gejala heartburn gitu ya atau ya. gejala mulut yang tadi itu pahit atau asam gitu ya. Itu teorinya yang untuk hipotiroid. Terus yang teori lain lagi karena kita tahu hipotiroid itu seringkali berhubungan dengan obesitas Mbak Asri. Jadi hipotiroid kan Hmm, memang adalah peningkatan berat badan ya Mbak Asri ya. ya betul. Nah, Ya, salah yang satu naik itu gejalanya ya, Dok. Mm-mm. iya. Nah, memang obesitas ini itu faktor risiko GERD gitu Mbak Astri. Jadi saya sering ketemu di praktek pasiennya gendut-gendut gitu ya, obes, keluhannya GERD semua gitu kayak karena tadi Hmm, itu faktor risiko dari GERD-nya itu adalah obesitas. Kenapa tuh? Karena obesitas kan penumpukan lemak gitu ya, ada betul. peningkatan tekanan di dalam perut sehingga si katupnya itu yang membatasi kerongkongan dengan lambung itu menjadi lebih longgar sehingga asam lambung jadi Mm-mm, naik gitu ya. Nah, mm-mm. gimana dengan hipertiroid? Kalau hipertiroid itu hubungannya juga sama sebetulnya belum terlalu jelas kalau dari bukti penelitian. Tetapi laporan-laporan dari dalam negeri atau luar negeri memang ada nih pasien-pasien hipertiroid yang mengeluh heartburn gitu ya. Iya, Dugaannya sih karena itu juga karena gangguan gerakan kerongkongan gitu ya. Tapi hubungannya tampaknya lebih jelas terlihat gitu pada pasien-pasien yang hipotiroid ya Mbak Asri dibandingkan dengan iya. hipertiroid gitu ya. Terus yang satu terakhir nih yang saya mau tekankan, jadi kalau GERD itu terjadi, prinsip utamanya kan sebetulnya karena ada katup ya Mbak Asri. Jadi Betul. katupnya itu ada yang membatasi antara kerongkongan dan lambung. Istilah medisnya lower esophageal sphincter gitu ya. Sphincter itu katup yang ada di daerah kerongkongan bawah. Nah itu yang longgar sehingga dia memudahkan asam lambung naik Naik, ke ya. kerongkongan. Kerang. Harusnya kan dia kayak pintu Mbak Asri, nutup gitu Mm-mm, loh. Nah, ini mm-mm. longgar, jadi agak-agak naik tuh si itunya. Nah, masalahnya kan bikin gejala. Bikin orang kadang Iya. malah rasa ingin mati katanya Mbak Asri. Bahkan ada yang rasa ingin Mm-mm. mati saat asam lambungan naik itu, mereka kayak mau Betul. mati. Kan bilang gitu ke saya gitu ya. Padahal nggak ada sakit jantung. Rekam jantung Ya. baik gitu ya. Ya kira-kira Mm-mm. begitu pemanasan dulu nih nanti sambil jalan Ya, kita bisa jawab. benar-benar. Iya dok, ini sudah banyak sekali yang
cerita ya, Ya, apalagi puasa ya ya. dok ya. Dokter Oh Diki iya, juga sangat sangat menekankan ini perlu banget dibahas iya. kaitan dengan di bulan puasa nih. Saya sendiri saya mau cerita juga ya dok. Jadi saya itu udah Silakan. punya yang namanya alarm jam, di mana itu apa meminum obat ya. Yang pertama obat tiroid dulu itu udah yang pasti obat Ya, tiroid, terus ya, lanjut nanti obat untuk GERD-nya, terus baru spare ya. time, baru makan. Makannya juga nggak bisa langsung manis atau asem gitu, nggak bisa. Jadi yang bener-bener tawar dulu, tawar baru saya konsum yang rasa-rasa itu ya, entah ada kandungannya gula, terus kemudian ada kandungannya asam, baru itu bisa. Nah, ini teman-teman kan perlu untuk di ini ya dok, kita sharing bersama gitu. Kalau dari sisi Pita Tosca kita juga sudah untuk sharing, oh jadwalnya ini perlu untuk ditekankan. Nah, harus juga kita bahas nih, oh ternyata tadi ada kaitannya, terlebih yang hipotiroid ternyata ya dokter Abi ya, itu Ya, ada kemungkinan keterkaitan antara hipotiroid dan juga ini ya apa pasien dengan GERD itu tadi. Oke, dok, dokter Diki dan dokter Abi, saya izin untuk sharing aja ya, langsung membacakan pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti yang relate seperti apa. Oke, ini ada pertanyaan sebentar. Sebetulnya, dok, kalau ada untuk dokter Diki dulu gitu ya. Kalau untuk pasien yang kanker tiroid sendiri, tadi sebenarnya udah di awal udah di state ya, nodul tiroid dan juga yang jinak maupun yang kanker, itu kemungkinan ada berhubungan atau enggak, tapi yang paling relate adalah yang gangguan fungsi. Nah, tapi ada pertanyaan dok, dan saya sendiri sebetulnya kan kanker tiroid juga. Hanya saja saya kan keduanya sudah terangkat, jadi total tiroidektomi yang supresi ya dok ya, supresi hormon, jadi menghasilkan kondisi yang hipertiroid. Nah, ini ada pertanyaan, jika kanker tiroid dengan hipokalsemi, apakah hipokalsemi ini juga sering menyebabkan GERD, dok? Mungkin dokter Diki dulu baru sambung ke dokter Abi. Silakan dokter Diki. Ya, terima kasih Mbak Astri. Ya, pertanyaannya menarik ya, terkait dengan pada pasien yang cancer. Nah, pasien cancer kan memang tiroidnya diangkat semua. Jadi memang Betul. mau nggak ada lagi yang memproduksi hormon tiroid lagi gitu. Jadinya memang harus minum obat atau hormon tiroid. Kita bilangnya T4 ya Mbak Astri ya. T4 itu Betul. tiroksin, L-tiroksin. Nah, itu Ya. mereknya ada berapa lah yang ada di Indonesia, nggak usah saya sebutkan. Betul. Itu harus diminum. Dosisnya berapa? Tergantung masing-masing pasien kan. Tergantung apa? Kita bilang risiko dari kansernya. Kalau risiko rendah, target TSH-nya nggak terlalu rendah. Tapi kalau risikonya tinggi, dia lebih supresinya harus lebih rendah lagi. Nah, selain itu di hormon di kelenjar tiroid, di belakang kelenjar tiroid itu ada 4 hormon kecil, kelenjar kecil maaf, namanya paratiroid. Nah, Ya. kelenjar ini berfungsi menjaga keseimbangan dari kalsium. Biasanya selama operasi, dokter bedah akan selalu berusaha menyelamatkan kelenjar paratiroid ini. Tapi pada beberapa kasus kadang-kadang ya akhirnya produksi Terangkat hormon ya. paratiroidnya ya nggak bisa balik lagi pulih normal. Akibatnya mengalami hipokalsemia, kalsiumnya rendah. Karena hormon yang mempertahankan kadar kalsium normal, kadarnya rendah. Nah ini juga bervariasi ya Mbak Astri ya. Ada yang sampai Betul. rendah sekali, harus minum kalsiumnya banyak sekali. Ada yang cukup dengan 3 atau 4 kali sehari sudah terkontrol dengan baik. Nah ini tetap harus diminum juga gitu kalsiumnya. Karena takutnya menimbulkan komplikasi yang lain. Nah gimana kalau ada GERD, ini dokter Abi menjelaskan. Mungkin nanti perlu di stressing juga, bagaimana obat-obatan GERD itu juga akan mempengaruhi penyerapan dari piroksin yang diminum gitu. Nah itu harus hati-hati. Jangan Iya, diminum iya. berlebihan. Terutama golongan yang sering digunakan, nanti dokter Abi menambahkan mungkin yang terkait dengan yang belakangnya omeprazol dan lain sebagainya itu kan PPI ya, proton inhibitor gitu misalkan. Atau yang pelapis lambung gitu, biasanya kita jangan Iya. jadi itulah karena menghalangi penyerapan dari hormon tiroid yang Obat. diminum. Jadi itu Mbak Sri dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter Diki. Ya, ternyata ada ya dok kaitannya karena kita kan ada supresi juga, ada juga nanti tadi sudah ada pertanyaan dok terkait dengan kanker tiroid yang ternyata ada puasa obat. Nanti nyambung langsung ke sana ya dok. Tapi sebelumnya dokter Abi dulu. Tadi dokter Diki menjelaskan obat itu ya yang juga berpengaruh. Itu bagaimana dok? Ya, betul sekali tadi Mbak Astri. Jadi levotiroxin itu kan harus dikonsumsi dalam kondisi perut kosong ya. Itu yang utama kan sebetulnya begitu, nggak boleh makan.
dan tidak dalam kondisi lambungnya itu asamnya kurang gitu ya. Nah, permasalahannya kalau kita gunakan obat penekan asam lambung yang populer tuh kita sebutnya langsung aja proton pump inhibitor aja, langsung kita sebut PPI ya. Nah, PPI itu ada 5 di Indonesia yang omeprazol, yang belakang prazol tuh Mbak Asri. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, dan rabeprazol, ada 5. Nah, fungsi obat ini kan dia menurunkan asam lambung gitu ya, meningkatkan pH gitu ya. Jadi asam lambungnya, jadi pasiennya dibuat lebih basah gitu, kira-kira begitu. Nah, mempengaruhi kelarutan si levotiroksin, itu permasalahannya. Jadi kalau nomor kelarutannya apa akibatnya? Akibatnya penyerapannya terganggu, begitu. Nah, penyerapan terganggu sehingga memengaruhi nanti pengendalian TSHS-nya gitu kan, kira-kira begitu. Iya, betul. Nah, sehingga kalau kita ada pasien tiroid, kalau ke saya nih, saya langsung tips praktis aja ya Mbak Astri ya. Kalau ada pasien tiroid dalam terapi levotiroksin, berobat ke saya, itu kita mesti pastikan indikasi untuk pemberian PPI ini harus tepat dulu. Judulnya. Ya. Karena ini penting nggak? Ini pasien perlu nggak dengan PPI? Jadi perlu nggak dapat obat yang golongan prazol ini gitu ya. Jadi pastikan dulu tepat indikasi, artinya pejuang tiroid semua konsultasi dulu ke dokter penyakit dalamnya. Gitu ya. Perlu dapat obat prazol gitu. Dan artinya nih dokternya akan evaluasi nih, indikasi udah tepat belum? Nah, indikasinya apa sih tadi? GERD misalnya, luka lambung atau luka lambung gitu ya, atau misalnya saluran cerna berdarah gitu ya. Nah, udah tepat nih indikasinya. Oke. Nah, berikutnya kan mau nggak mau dikasih golongan si PPI. Nah, sekarang kan timbul khawatiran nih dari pejuang tiroid, saya dikasih obat golongan nanti jangan-jangan pengendalian hormon tiroid saya jadi terganggu nih gitu ya. Nah, secara buktinya memang betul jadi ada banyak penelitian sebetulnya menunjukkan kadar TSHS-nya tuh jadi cenderung lebih tinggi walaupun masih dalam rentang normal gitu ya. Tapi ada juga penelitian menunjukkan dia jadi lebih naik. Jadi memberi kesan pengendalian hormon tiroidnya itu menjadi agak sedikit terganggu gitu. Kira-kira seperti itu. Memang masih banyak sih bukti-bukti yang kadang-kadang ini bagus-bagus aja kok pakai PPI, kadang enggak. Nah, sehingga oleh karena itu kami sih menganut, jadi pada saat pasien tiroid diberikan PPI, pemantauan biasanya kan dokter Diki TSI atau dokter Diki ya, kita pantau ya. Jadi itu harus jadi harus memang lebih ketat gitu ya. Memang nanti tergantung preferensi dari dokternya, tapi kita mesti pastikan bahwa target TSHS itu tetap terkendali gitu. Karena ada aja sih pasien-pasien di praktek klinis ya tetap terkendali gitu walaupun dia gunakan omeprazol. Tapi ada juga yang memang menjadi TSHS-nya lebih meningkat gitu ya, walaupun masih dalam rentang normal. Kira-kira begitu sih itunya, keilmuannya sampai segini ya. Tapi tetap aja pastikan dulu indikasinya. Kalau memang perlu, nggak apa-apa Mbak Astri, tetap dikonsumsi. Tapi pemantauan hormon tiroidnya itu sesuai dengan dokter penyakit dalam atau KMD yang merawat itu dipantau. Ya betul, dipantau artinya lebih ketat begitu ya. Kalau misalnya masih dalam rentang normal atau sesuai target dari dokter endokrinnya, nggak masalah gitu ya. Dan lagi pula pemberian PPI itu nggak boleh lama-lama Mbak Astri sebetulnya. Jadi nggak boleh bertahun-tahun. Ini kenapa saya ngomong begini, karena banyak banget pasien yang minum PPI itu bertahun-tahun. Padahal nggak butuh gitu ya untuk pasien GERD. Itu cuma butuh 8 minggu Mbak Astri. Untuk pasien GERD itu, kalau misalnya kita obatin nih, kita bilang pasiennya, Pak, Bu, ini pengobatan 8 minggu gitu ya. Setelah 8 minggu selesai, gejalanya hilang gitu ya, kita bisa namanya on demand Mbak Astri. On demand itu artinya kalau ada gejala lagi baru minum. Tapi nggak perlu diterusin bertahun-tahun gitu ya kalau pada pasien GERD. Nah, kecuali pada pasien GERD yang ada luka Mbak Astri dari kerongkongannya, lukanya cukup serius gitu ya. Grade-nya tuh grade C dan D kita istilah di kedokteran. Nah, itu bisa Mbak Astri. Jadi 2 bulan diobati, habis itu nanti dosis lebih kecil, terus 6 bulan berikutnya. Tapi setelah itu udah stop sebenarnya begitu. Jadi apapun itu ya kita tetap konsultasikan ke dokter yang rawat gitu ya, baik endokrinnya atau gastronya. Kira-kira gitu sih penjelasan. Maaf kepanjangan. Ngomong apa sih Mbak Tri? Iya Dok, loh justru ini Dok yang harus kami semua ini tahu ya. Jadi ada kebiasaan
juga Ya, kemana-mana tuh kita bawa obat di dompet ya dok ya, di tas gitu. ya, Takutnya kalau itu dalam tanda kutip kumat ya, relapse gitu. ya, Padahal ternyata ya itu on demand ya. Kalau ada gejala aja baru ya, PPI atau betul, obat-obatan betul. yang prazol itu tuh diminum gitu. Benar. Jangan melulu diminum kalau misalnya ada gejala apa, nggak ada apa-apa tapi mungkin hanya Pusing ya. saja ya Ya, hanya kecemasan ya dok ya. Kan ya, dokter Diki juga sering sharing tuh, mungkin ada kaitannya juga dengan kecemasan, tapi itu adalah different ya, sesuatu yang berbeda. Bisa bisa memunculkan si apa kecemasan ke GERD, tapi nggak yang serta merta ya. Jadi kalau ada gejala aja baru minum. Sewajarnya 8 minggu tadi ya dok ya obat betul. PPI Durasinya. itu Ya. durasinya. Dan Baik. yang Betul. saya highlight tadi dari dua dokter, teman-teman semuanya tolong ya, kalau memang ada gejala itu segera untuk kontrol ke dokter yang menangani, baik Ya, dokter endokrin maupun gastronya. Jadi jangan jadi pasien yang musiman ya, kalau misalnya nggak kontrol rutin gimana kita mau sembuh ya dok ya. Ini ya, juga saya alhamdulillah dokter Diki ya, saya termasuk pasien yang apa ya, disiplin ya, disiplin kontrol gitu, dan monitoringnya disiplin. Makanya saya ajak semuanya, yuk kita tetap untuk memantau kondisi kita mau bagaimanapun supaya capailah itu sehat atau normal versi kita masing-masing. Oke, nah dok, lanjut ya dok, ini ada pertanyaan yang bagus tadi, kaitannya ini sekalian saya bacakan. Ketika si pasien ini sedang puasa obat dokter, nah hmm, dan ternyata itu ada gejala-gejala GERD yang muncul atau indikasi GERD yang muncul seperti tadi ya yang dirasa heartburn, terus ya. kemudian ada mual, tukar lambung. Nah itu apakah ada kaitannya dengan kondisi hipotiroid akibat puasa obat? Nah itu fokusnya nanti pengobatannya gimana dok? Apakah juga gejala ini diobatin atau bagaimana? Ya. Jadi maksudnya puasa obat tuh puasa obat tiroidnya ya Mbak Asri Tiroid, maksudnya. ya betul, puasa Ya, obat ya. tiroid. Ya, jadi kalau ada gejala yang tadi Mbak Asri kemukakan, itu diobati langsung, Mbak Asri. Nah, kalau misalnya pasiennya dalam, ini saya mau tekankan gini, pasiennya dalam pengobatan hipotiroid, terus dia GERD juga gitu ya. Itu kan mesti minum obat tuh untuk levothyroxine dan juga PPI-nya gitu ya, prazol-prazol Ya, apapun itu. Nah, itu pengobatannya kan memang kalau levothyroxine ini dalam setting bulan puasa lah ya, setting bulan puasa saat ini kan kalau udah bagus tuh Pita Tosca udah buat tuh ya dirinya infografisnya jadi bikinnya minumnya sejam sebelum sahur ya Mbak Asri ya ya, kalau dulu itu ya betul. sejam sebelum sahur jam 3 misalnya sahur jam 4. Nah kapan tuh si PPI diminum? Nah PPI itu kan diminumnya biar optimal tuh 30 menit sebelum makan Mbak Astri. Ya. Jadi 30 menit sebelum makan ya udah kita bikin aja jadwalnya nih jam 3 levothyroxine, jam Mm-mm. setengah 4 omeprazol. PPI. Nah, ya Mm-mm. jam 4 boleh deh makan sahur gitu ya. Memang catatannya buat para pejuang tiroid yang juga mengalami GERD gitu ya, memang bangunnya itu harus lebih awal ya Mbak Asri ya. Nggak bisa Betul. setengah 5, kalau udah buru-buru, dia udah perutnya tuh nggak enak tuh biasanya. Pusing ngatur Iya, ngatur jadwal pemberian obatnya. Atau kalau memang khawatir gitu ya dengan jadwal sahur yang mungkin memang nggak teratur misalnya, ya pindahin aja Mbak Asri ya. Ke malam bisa mm, ke buka puasa buka atau ke sebelum puasa. tidur. Iya gitu. Nah pasien-pasien GERD itu ada yang minum obatnya 1 kali sehari, ada 2 kali sehari Mbak Astri. Jadi itu Iya betul. memang tergantung keparahan gejalanya. Jadi kalau yang sekali sehari memang optimalnya pagi, seperti tadi yang saya sudah bilang. Kalau mau 2 kali, oke, jadi sahur dan juga pas buka puasa. Nah, pas buka puasa gimana nih praktisnya? Kan kalau dari Mm-mm. Pita Tosca Mm-mm. udah bagus itu tuh mengemukakan. Jadi kalau pas Mm-mm. buka Mm-mm. puasa, levothyroxine jam 6 gitu kan, jam 6 malam, pas buka puasa, air putih gitu kan, baru istirahat sejam itu makan ya Mbak Asri ya, gitu kan? Iya Karena betul. supaya Mm-mm. optimal gitu ya. Nah, ya udah berarti sama kayak tadi jam setengah 7 minum PPI-nya omeprazol nanti jam 7 bisa makan kira-kira begitu karena memang PPI ini itu optimal itu setengah jam sebelum makan kira-kira begitu sih Mbak Asri. Jadi ini yang juga penting karena banyak juga nanya nih Mbak Asri ke saya Mm-mm. gitu di Mm-mm. praktek ini pasien tiroid bingung minum obatnya gimana gitu ya ini pas Mm-mm. lagi sahur pas lagi buka gitu itu yang pusing tinggal dikombinasikan aja yang penting tadi tahu seperti itu gitu.
Nah, terus gimana tuh yang ini levotiroxin dan omeprazol apa enggak riskannya, Dok? Karena Iya. biasanya pasien kita pinter-pinter, Dok, Mbak Asri. Pinter-pinter udah pada Mm-mm. baca Google gitu ya. Jadi saya harus lebih pinter gitu mau nggak mau ya. Jadi ditanya, nanti kan mempengaruhi tadi tuh, mempengaruhi si omeprazolnya. Ya memang betul sih, secara keilmuan betul. Memang secara studi di obat, itu mempengaruhi tuh si omeprazolnya. Kalau kita nurunin, menurunkan asam lambung, itu mengganggu kelarutan si levotiroxin. Mm-mm. Tapi ingat, Bu, Bapak, memang studinya bisa berbeda-beda hasilnya. Ada yang sangat bermakna, ada yang tidak sangat bermakna gitu. Jadi studinya kan kita kan selalu pakai studi kedokteran ya, Mbak Asri ya, untuk Iya, menjelaskan betul. fenomena itu ke pasien gitu supaya pasien juga diajak untuk kritis lah kira-kira gitu ya. Iya. Nah, karena hasilnya masih banyak yang kontradiktif gitu ya, artinya saya bilang ke pasiennya ya udah karena masih banyak kontradiktif belum terlalu jelas, yang penting kita pastikan kadar TSHS yang dituju oleh dokter endokrinnya tetap terkontrol dengan optimal dengan kontrol lebih baik ke dokter endokrinnya gitu ya. Karena banyak juga pasien yang minum omeprazol oke-oke aja Mbak Asri TSHS-nya Mm-mm. itu Mm-mm. banyak. Tapi ada juga TSHS jadi cenderung naik gitu. Nah kalau naik kan Mm-mm. menjadi kewenangan dari dokter endokrinnya atau penyakit dalamnya Iya, untuk betul. menaikkan dosis levotiroxin misalnya seperti itu sesuai Iya. dengan Mm-mm. dokternya. Kira-kira Kebutuhannya, iya. sesuai dengan Iya, kebutuhannya. Kira-kira begitu, baik. Mbak Tri. Iya. Ya. Terima Ya. kasih Dokter Abi. Ini jelas sekali Dokter Diki. Ya. Apakah mau ditambahkan Dok? Ini kasihan ya pasien yang puasa obat nih karena mungkin akan whole body scan atau ablasi nih Dok ya. Ya, mungkin prinsipnya aja. Sebenarnya kan prinsipnya puasa obat itu supaya TSH-nya pasiennya naik ya, Mbak Sri ya. Iya, Biasanya betul. dia tuh maunya sekitar 30. Nah, itu 30. pasien-pasien beda-beda tuh. Ada yang 3 minggu Mm-mm. cukup, ada yang bahkan perlu 1 bulan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi penting sekali, mungkin yang mau saya garis bawahi, penting sekali mengetahui jadwalnya dan stopnya harus berapa. Karena seringkali juga gitu Mbak Sri, udah jadwalkan, udah puasa, ternyata jadwalnya mundur lagi 2 minggu. Nah itu kasihan tuh, banyak pasien kadang-kadang kasihan. Iya, Biasanya benar. 80, 90 gitu ya, itu tersiksa sekali pasiennya. Jadi penting Aduh, sekali iya benar koordinasi Dok. dengan sakit atau dokternya, supaya nggak terlalu lama, karena puasa obat ini memang nggak nyaman sekali sih memang. Sangat Iya. ya, betul. Oke, berarti benar ya Dok ya. Tadi intinya adalah fokusnya ke penjadwalan minum obat. Kalau saya itu PPI juga Dok dan sudah lepas sih Dok saya. Jadi aman. Alhamdulillah. Ya, kalau kumat-kumat aja sih kita Ya. baru ini lagi gitu. Berarti Oke, Mbak Asri terima sudah kasih. menerapkan on demand, Mbak Asri. Sudah menerapkan on demand, udah oke. Iya, udah oke, Dok. Makanya saya pengen pengen ini loh, mengajak teman-teman nih loh. Ayo, jangan Iya. jangan takut ya, jangan parno atau terlalu Mm-mm. khawatir berlebih. Itu bisa kok untuk Ya. ditangani ya, ditangani dengan Ya. baik. Baik, oke. Ini ada pertanyaan, Dok, cukup baik. Apa betul obat anti tiroid seperti propiltiuracil atau PTU dan thiamazole ini memicu MAH atau asam lambung? Atau tadi juga saya ada pertanyaan yang saya baca. Sebenarnya apa sih bedanya MAH dengan GERD itu, Dok? Oh ya, ya. Ya, Oke. Dokter Abi dulu ya, Dokter Diki nanti lanjut Ya, ya. ya, nggak Ini apa-apa. kayak perlu dibahas nih anak-anak Ya, ya. peminum PTU dan thiamazole ini, Dok. Oke, baik. Jadi saya mungkin jelaskan dulu konsepnya ya Mbak Asri ya. Kalau Ya, sakit sama GERD gitu ya. Dua-duanya sih terkait asam lambung, cuman berbeda sebetulnya. Jadi kalau sakit mah kan, mah itu kan bahasa Belanda ya, lambung ya artinya. ya, Jadi lambung. sakit mah kan sakit lambung. Tuh. Nah itu bahasa kedokterannya dispepsia, Mbak Asri. Nah apa sih gejalanya? Ada mual, contohnya muntah, terus nyeri ulu hati, kemudian ada kembung ya, atau rasa begah kalau makan sedikit udah kenyang, udah penuh gitu perutnya. Ya, Kira seperti itu. Nah itu gejalanya. Sementara kalau gejala GERD itu lebih banyak lebih ke atas, Mbak. Jadi sini, ya gejalanya, betul. jadi darahnya panas, heartburn ya, yang dikenal sepertinya. Kemudian regurgitasi. Regurgitasi itu istilah kedokteran untuk naiknya asam lambung mencapai mulut sehingga Sampai sini. rasanya itu asam atau pahit. Gitu ya, Ya, regurgitasi dan atau heartburn. Jadi dari gejala sebenarnya udah beda tuh Mbak Asri antara sakit mah dan GERD sendiri ya. jadi. Tapi ada juga sih pasien yang dua-duanya mah iya GERD Udah jangan dibahas, Mbak. gitu ya. Nah, yang kedua yang saya ingin tekankan juga terkait penyebabnya. Kalau sakit mah itu kan di lambung gitu ya, sakitnya gitu ya. Jadi artinya
yang kita perlu cari penyebabnya kemungkinan apa sih? Misalnya infeksi kuman lambung. Kuman lambung itu sekarang udah mulai populer sih Mbak Asri, namanya Helicobacter pylori ya, kuman. Dulu Ya, kan kita betul. familiar sama tifus ya Mbak Asri ya. Tifus Iya, cek widal, tifus. tifus itu udah orang-orang sih udah pada jago biasanya kalau soal tifus gitu. Tapi kalau soal Helicobacter pylori biasanya pasien-pasien masih kadang-kadang gitu. Bingung nih apa sih kok Helicobacter pylori? Jadi 20% orang Indonesia itu yang sakit mah itu memang ada H. pylori di lambungnya, Mbak Asri, yang menimbulkan radang. Nah, H. pylori ini yang mesti diobatin, mesti dideteksi dengan pemeriksaan dan juga diobati dengan antibiotik. Gitu. Antibiotiknya 2 minggu. Dan setelah 2 minggu pengobatan, umumnya pasiennya sih sembuh tuh si sakit mahnya, Mbak Asri. Nah, penyebab lain apa? Selain infeksi kuman lambung tadi Helicobacter pylori, biasanya konsumsi obat anti nyeri, Mbak Asri. Mungkin teman-teman nih, saya sering yang suka sakit kepala, haid yang sakit ya, atau sakit Ya, punggung, sakit sendi, sakit-sakit semua deh, misalnya sebadan-badan, itu suka konsumsi pengobat anti nyeri ya, painkiller ya, anti Mbak Asri nyeri, ya. betul. Ya, Ya, painkillernya apa contohnya? Asamefenamat, diclofenac gitu ya. betul. Mm-mm. Pokoknya mereknya banyak banget. Jamu-jamu juga kadang suka dikonsumsi, jamu-jamu pegelinu, nah Hmm. itu. Mm-mm. Nah, apa? Akibatnya mengiritasi lapisan lambung. Jadi pasiennya apa gejalanya? Kembung, nyeri ulu hati, seperti tadi yang saya telah jelaskan gitu ya. Atau yang lain lagi yang fungsional, kita sebutnya dispepsia fungsional, terkait Mm-mm. dengan misalnya pikiran tuh ya. Jadinya misalnya pasien Ya, ansiet, stres, asam lambung cemas naik, ya. gitu ya. Mm-mm. Jadi lambungnya menjadi lebih sensitif gitu kita sebutnya, sehingga tidak ada kuman, tidak ada konsumsi painkiller, tapi pasiennya mengeluh dispepsia. Gitu. Mm-mm. Sementara kalau kan lebih karena katup tadi itu longgar ya Ya, Mbak Asri ya, sehingga asam betul. lambungnya naik ke si dada ya, ke kerongkongan gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, terkait obat tadi yang cukup sering biasanya PTU ya, yang maksudnya yang memang menimbulkan apa dispepsia kita sebut Dispepsia. atau Lemah ya ya. ya memang gitu ya. Memang kan konsumsinya harusnya kan biasanya sebelum ini ya, sebelum makan biasanya. Sebelum. Sebelum makan, ya. Cuman biasanya untuk ya menyiasati umumnya saya kadang Mm-mm. suka bilang kalau memang seperti itu ya udah kita pakai obat lambung yang seperti tadi itu saya bilang salah satunya prazol, nanti baru minum si obat PTU-nya gitu ya. Kalau PTU-nya ya. Mm-mm. kalau Bentimazol saya agak jarang sih ketemu pasiennya dispepsia, lebih banyak yang PTU sebetulnya. Jadi saya biasa sarannya seperti itu sih. Kalau buat pasien-pasien yang mengonsumsi PTU yang mengalami gejala dispepsia gitu. Itu sih mungkin Mbak Astri, mungkin kalau ada tambahan dari Dr. Diki silakan dari Mbak Astri. Oke. Iya, terima kasih Dokter Abi. Dokter Diki, ada kaitannya nggak dok nih obat-obatan yang PTU dan juga metimazol tadi? Ya, metimazol tadi dok. Ya, kalau terkait sama dispepsia malah saya jarang ya mungkin ya ketemu ya. Mm-mm. PTU memang lebih nggak nyaman kan buat pasien karena kan Iya. minumnya beberapa kali sehari, lebih pahit gitu ya, Mm-mm. bisa jadi Ya. ke masalah itu. Sebenarnya kalau efek obat tiroid jangka panjang itu kan relatif jarang ya, Mas Tri ya. Paling sering sih Mm-mm. di hati. Dan itu juga terjadi biasanya di bulan-bulan pertama pemberian obat-obatan biasanya. Itu Mm-mm. PTU lebih sering dibandingkan metimazol, ya. Tapi jarang sih kejadiannya. Satu lagi kejadian yang jarang bisa oleh dua-duanya. Ada Mm-mm. namanya agranulositosis gitu. Jadi menyebabkan kelainan di pembentukan sel darah putih, Mbak Astri. Mungkin jarang dengar Mm-mm. namanya agranulositosis, tapi jarang sekali. Selama 10 tahun terakhir Iya. kali cuma 2 kasus kali di RSCM. Jadi Mm. dia menyebabkan gangguan pembentukan sel darah putih, jadi menyebabkan infeksi. Nah, paling sering keluhannya biasanya nyeri tenggorokan. Nah, itu biasanya terjadi dalam 1 sampai 2 bulan pertama setelah pemberian obat. Jadi biasanya kita Mm-mm. nanti kalau memberikan obat tiroid, kalau ada keluhan nyeri tenggorokan, gitu, Ya. ada tenggorokan Oh. saat baru mulai obat anti tiroid, Mm-mm. PTU Mm-mm. atau metronidazol misalkan, Mm-mm. kira cek darah rutin, kontrol langsung. Kita lihat Mm-mm. putihnya turun nggak? Takutnya turun gitu. Kalau turun itu Ya. nggak, tidak harus di stop obatnya, diganti yang lain. Mm-mm. Mm-mm. Itu karena berbahaya ya. Tapi kalau jangka Oke. panjang masalah sih Mbak Astri, selama ini kan relatif aman ya, jadi nggak usah khawatir sih. Ya. Para pejuang tiroid Oke. nggak usah khawatir, nggak usah khawatir Iya. takut ginjal kemana-mana, enggak sih. Relatif Mm-mm. aman.
Dok, ini menarik dok. Tadi nyeri kerongkongan atau tenggorokan ya akibat konsumsi obat. Nah itu sebenarnya nyerinya seperti apa dok? Atau perasaan tercekik gitu atau sakit gimana maksudnya? Ya, kalau pasien bilang kan memang sering ya keluhan-keluhan dia ada lehernya Mm-mm, terasa mm-mm. sakit. Ya. Keluhannya seperti radang Hmm. tenggorokan, infeksi saluran nafas atas. Oh iya ya, Ya, Hmm. karena pusing ya. memang nyeri tenggorokannya itu karena kadar sel darah putih atau leukosit yang turun, Mbak Astri. Sel Iya darah iya putih turun jadi mudah mengalami infeksi. Tapi itu jarang sekali sih, kasusnya jarang iya. sekali. Tapi kalau memang ketemu ada keluhan setelah minum BTU atau metimazol dalam 1 bulan, 2 bulan setelah minum ada keluhan, baiknya segera kontrol balik ke dokter. Biasanya kita periksa darah Mm-mm. rutin untuk memastikan apakah ada masalah nggak dengan sel darah putihnya. Tapi jarang Yes, sekali sih. oke. Baik, oke dokter, ini ya penting sekali untuk teman-teman khususnya yang hipertiroid, apalagi yang karena Graves ya. Dok, ini juga terkait dengan hipertiroid agak sedikit harus untuk dibahas dok sebenarnya. Apakah pasien hipertiroid ini boleh memiliki opsi lain setelah 2 tahun minum obat belum ada perubahan? Seperti opsi operasi ataupun radiasi begitu ya dok. Walaupun kasusnya ringan karena pasien lelah stres minum obat ya dok ya. Jadi tadi kan sebenarnya ada dokter Diki sampaikan jangka waktu ya konsumsi baik PTU, metimazol ataupun yang diresepkan sesuai dengan kondisi tubuh. Nah, ini bagaimana dokter Diki? Ya, jadi memang pilihan terapinya kan ada 3 ya Mbak Astri ya. Bisa Ya, dengan obat, bisa dengan radioiodine, bisa dengan operasi. Di Indonesia pada umumnya dimulai dengan pengobatan sampai kondisi kadar hormon tiroidnya normal. Berapa lamanya tergantung banyak faktor. Pada umumnya 1 sampai 2 tahun. Kenapa? mm-mm. Karena kita mau gejalanya hilang, nggak ada gejala sama sekali. Ya, Kedua, FT4-nya normal dulu. Ketiga, TSHS-nya normal. Dan kita maunya itu menggunakan dosis obat yang sekecil mungkin. Kalau bisa, kalau mm-mm. PTU mungkin 50 mg sekali sehari misalkan. Mm-mm. Imazol 2,5 mg sekali sehari atau selang sehari gitu. Jadi dosis kecil mungkin bisa mempertahankan semuanya normal. Ya, Kalau mau lebih lengkap lagi, bisa dilihat kadar TRAB-nya, Mbak Astri. Kalau TRAB Graves TRAB-nya ya. Mm-mm. negatif, jadi nggak ada keluhan, FT4 normal, TSS normal, waktu setelah 1 tahun, 2 tahun minum obat, kita cek TRAB-nya normal juga, kita lebih confidence untuk menghentikan obatnya. Kalau satu Ya, tahun nggak kambuh, kita bilangnya remisi. Udah deh ya, remisi. Tapi selain itu jangan lupa, selain obat-obatan tadi yang harus rutin diminum, manajemen stres juga harus tetap bagus. Itu penting ya, Mbak Astri lah ini jagonya. Manage betul. stres harus tetap jalan. Kemudian asupan mikronutrien seperti zinc, selenium, gitu Mm-mm. kan juga penting Mm-mm. ya. Mm-mm. Nggak harus minum Ya, obat kok. Kalau misalnya dari makanan bisa betul. dikonsumsi dengan cukup sih, cukup baik. Nah, kalau setelah 2 tahun memang nggak bisa mengalami remisi, opsinya berikutnya adalah mulai pengobatan lagi atau diganti yang lain. Bisa dengan Mm-mm. radionuklir atau dengan operasi. Mana Mm-mm. pasiennya? Ketahuan nggak dok dari awal? Kalau dari awal FT4-nya tinggi sekali, TRAB-nya tinggi misalkan sampai 80-an atau 100-an bahkan, atau Ya, strumanya besar sekali gitu, itu pada umumnya susah mencapai remisi. Biasanya setelah 1 tahun 2 tahun kita bisa pertimbangkan opsi lain, radionuklir misalkan, atau kalau besar sekali mungkin ya operasi gitu. mm-mm. Tinggal pilihannya kan radionuklirnya mau seperti apa, mau yang Ya. langsung diberikan dosis besar jadi seluruh tiroidnya dibuat nggak berfungsi lagi, jadi menjadi Hmm, tiroid, jadi akhirnya akan minum levotiroxin. Leverkusen. Nah, atau dibuat yang terbagi, Mbak Astri, tervaksinasi kan, Ya, dosis kecil betul. sampai Mm-mm. pas gitu. Jadinya nggak perlu minum obat, hormon tiroidnya nggak tinggi. Yang operasi juga Hmm. sama pilihannya. Ada yang sekali operasi langsung diangkat semuanya. Udah beres. Mm-mm. Jadi minum obat seumur hidup L-tiroxin. Cuma kan lebih mudah ya mengatur hormon Iya. L-tiroxin. Lebih mudah memang secara pemeriksaan untuk dosisnya juga lebih mudah. Atau disisakan sedikit jaringan tiroidnya. Disisakan Mm-mm. sedikit yang pas untuk memproduksi jumlah hormon yang pas gitu. Jadi Mm-mm. harus Mm-mm. didiskusikan dengan pasien sih benefitnya. Kalau misalkan tinggalnya di jauh gitu ya, susah mau periksa tes saja Mm-mm. susah, Mm-mm. pasti. Itu Yang betul. pilihan operasi menjadi pilihan yang lebih bagus gitu, karena kan kalau udah Bagus. ketahuan dosis L-tiroksinnya nggak usah periksa sering-sering kan, 3 bulan atau Ya. 6, bahkan setahun sekali juga nggak ada masalah gitu. Jadi harus Mm-mm. dilihat banyak faktor sih sebenarnya untuk menentukan.
yang pasien yang menentukan gitu. Oh saya pilih yang ini dok, oke. Betul. Ini benefitnya ini, risknya ini. Oke, terima kasih Dokter Dikina itu ya. Jadi teman-teman pejuang tiroid itu tuh juga harus menanyakan kepada dokternya ya terkait dengan opsi treatmentnya. Jadi treatment plan-nya itu apa? Yang tadi ada 3, terus itu aja untuk hipertiroid, belum hipotiroid ya, belum kanker tiroid. Jadi masing-masing kita yang merasakan gejala klinisnya itu yang perlu untuk dikomunikasikan. Kita proaktif ya jadi pejuang tiroid kepada dokter karena dokter itu pasiennya sangat banyak sekali, nggak hafal juga satu persatu. Jadi kita yang udah biasanya saya sama teman-teman di Pita Taska itu suka bikin dok yang namanya kayak kita bawalah satu amplop gitu ya, satu tas gitu biasanya. Ini tuh isinya rekam medis kita. Jadi kita sendiri yang tahu, oh hari ini tuh begini, 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 mau periksa ini gitu dok. Oke, ini kita bahas GERD dulu mungkin ya dok ya, nanti ada pertanyaan terkait dengan kolesterol kita sambung. Ya, Dokter Abi, ini tadi juga ada yang bertanya nih dok, sudah diberikan obat PPI yang omeprazol 5 bulan dok, secara terus-menerus. Yang bersangkutan juga terkena hipertiroid. Nah ini apakah memang benar seperti itu atau hanya diminum tadi ya ketika sudah tidak ada gejala klinis berarti on demand aja? Oke. Bagaimana Baik, dok? makasih. Nah Mbak Asri, jadi hipertiroidnya mungkin perlu dilihat juga ini sudah terkontrol atau belum gitu ya Mbak Asri. Ya. Karena memang untuk alasan yang memang kita belum ketahui, itu ini laporan kasus ya di luar negeri itu menunjukkan bahwa pasien hipertiroid dalam hal ini Graves' disease itu memang ada yang beberapa mengalami gejala reflux gitu, gejala heartburn dan gejala regurgitasi, jadi mulutnya asam dan pahit yang memang sulit terkontrol dengan PPI, Mbak Asri. Jadi laporannya tidak ada sebetulnya. Nah, diduga karena memang tidak sekedar asam lambung naik sebetulnya dari lambung ke kerongkongan, gangguan dari gerakan kerongkongan gitu akibat hormon tiroidnya. Tadi kita tahu ya, padahal sebenarnya kan hipotiroid kan lebih jelas ya dalam hal mengganggu fungsi kerongkongan gitu ya. Tetapi ternyata dari laporan ternyata ada nih pasien hipertiroid yang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau saya ditanya seperti ini barusan, saya akan tanya dulu sebenarnya hipertiroidnya sudah terkontrol atau belum nih, ya dari sisi endokrinologi sudah terkontrol atau belum? Karena laporan-laporannya menunjukkan kalau diobatin dan terkontrol umumnya gitu ya, umumnya gejala refluksnya itu membaik sebetulnya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, PPI sampai 5 bulan itu kita sudah harus bertanya-tanya, ini sebetulnya pasiennya GERD atau bukan, Mbak Asri? Betul. Itu sebetulnya. Karena kan pasien GERD secara umum, itu dia biasa berespons dengan PPI. Ya, gitu. betul. Udah harus tanya nih, kira-kira ini kenapa ya kok 5 bulan kok nggak perbaikan gitu? Apakah misalnya minumnya mungkin setelah makan misalnya? Satu nih, ini kan hal yang gampang sebetulnya. Karena idealnya kan minumnya setengah jam sebelum makan. Nah, kadang-kadang pasiennya minumnya saat makan iya, setelah makan iya gitu. Jadi tidak optimal nanti untuk penyerapan si omeprazol atau PPI yang lain gitu ya. Atau misalnya minumnya nggak teratur. Karena kita tahu GERD itu kan sebetulnya 2 bulan pertama harusnya rutin gitu ya. Terlepas dari gejala atau tidak misalnya. Atau ada kelainan lain yang kita nggak tahu, jangan-jangan bukan GERD tapi menyerupai GERD. Apa contohnya misalnya apa ya, akalasia. Jadi akalasia itu gangguan katup. Betul. Kerongkongan itu kan kalau di GERD katupnya longgar pasti. Tapi kalau di akalasia katupnya justru terlalu ketat gitu. Tapi gejalanya menyerupai dengan GERD. Jadi heartburn-nya ada, ya, regurgitasi ada. Sehingga sebetulnya kalau pakai PPI udah lama tapi nggak perbaikan, sudah ada indikasi untuk endoskopi sebetulnya, Mbak Astrid. Jadi endoskopi itu semacam teropong untuk lihat dari mulut ya, sampai ke kerongkongan dan lambung dan usus 12 jari. Karena kita mesti memastikan ini pasien sebenarnya benar nggak ya diagnosisnya GERD gitu ya. Karena jangan-jangan gejalanya mirip GERD tapi diagnosis menjadi lain gitu. Itu beberapa kali juga saya seperti itu. Gitu sih Mbak Astrid. Jadi mungkin ini pertanyaan buat tadi yang nanya ya. Kalau mau disambung juga boleh Mbak. Siapa tahu dia mau nanya lagi sih. Nanyanya sudah terkontrol belum hipertiroidnya. Iya, itu penting ya untuk ngecek sebenarnya kondisi
FT4 ya kalau hipertiroid ya dokter Diki ya biasanya ceknya. Itu apakah sudah normal atau masih belum terkontrol dibarengin dengan pemeriksaan TSH tentunya. Ya itu penting sekali. Dokter Diki ada tambahan dok terkait dengan hal ini? Ya, penting sekali paralel ya memastikan bahwa fungsi tiroidnya normal. Selain dari keluhan-keluhan, itu kan ada kuesioner yang bisa dipakai sama teman-teman ya. Pertama FT4 dulu aja. Kalau FT4-nya udah normal, baru kita periksa TSH-nya. Supaya hemat Mbak Astri, kalau dua-duanya periksa, ya kalau punya rezeki periksa dua-duanya nggak apa-apa, bagus juga. Iya. FT4 dulu, kalau hipertiroid, begitu FT4-nya normal, saya periksa cuma TSH-nya aja. Supaya hemat juga buat pasiennya. Tapi kalau memang mau periksa dua-duanya juga, boleh-boleh aja, silahkan. Oke, iya sekarang itu juga rumah sakit tuh ada yang bisa cuman TSH aja, FT4 aja, tapi alhamdulillah kalau misalnya bisa keduanya ya dok ya di cover BPJS karena gitu. BPJS itu kan mahal ya, pesan tiroid itu kan Bener. Wih, mahal dok. Belum TRAB gitu, lebih mahal Belum lagi. TRAB. Itu membuat kecemasan meningkat dok, jadinya gejala klinisnya naik ya. Tapi tetap tenang. Juga. Iya, tetap tenang, harus tetap tenang ya. Jadi pasien jangan apa ya terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu, apalagi dari Google gitu ya dok ya. Jangan self diagnose. Penting untuk mengetahui organ tubuh kita itu bicara apa gitu ya dok ya. Jadi itu kita perlu untuk dialog organ. Oh ternyata ini loh yang sakit itu di daerah sini, itu ngerasa heartburn, ngerasa mual, ngerasa pahit, asem gitu. Terus oh kondisinya lagi gejala hipertiroidnya muncul ya dok ya. Nah ini udah relate nih, ini harus untuk dikontrol. Nah kalau hipotiroid juga, ini tadi ada yang pengen dibahas dok. Kalau hipotiroid gimana dong dok gitu ya. Mungkin dokter Diki bisa sedikit menambahkan dok, kaitannya hipotiroid dengan GERD. Ya, kalau hipotiroid ya prinsipnya harus diobatin dulu hipotiroidnya kan, sambil dicari penyebabnya apa, apakah memang pernah operasi sebelumnya, atau memang karena Hashimoto yang cukup sering. Dan juga beberapa kali ketemu selama pandemi karena pasca COVID juga ada juga tuh Mbak Astri. Iya itu dok. Vaksin juga ada juga gitu. Tiroiditis terus hipotiroid. Ya, kalau memang nggak perbaikan ya kita obati juga dengan obat-obatan ini ya, PPI dan lain sebagainya. Mungkin obat-obatan selain PPI aja juga tuh untuk pasien-pasien sehat tiroid itu Mbak Astri. Yang pakai gimana dok? Yang pakai lenvatinib itu seringkali juga naik terus tuh. Kadang pakai 100 gak bagus karena dia pakai lenvatinib yang obat yang CA itu akhirnya pakai 200-300 mikrogram. Karena jadi susah mengontrol TSH-nya kalau pakai lenvatinib yang jangka panjang ya. Iya, betul. Ya, makanya harus kalau tadinya TSH-nya bagus, tiba-tiba nggak terkontrol, nah itu perlu diskusi sama dokternya. Kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan nggak terkontrol? Cuma kalau hipotiroid memang harus minum obat seumur hidup ya Mbak Astri ya, memang lagi yang lain. Ada beberapa studi terkait dengan stem cell, tapi sepertinya masih dalam tahap penelitian ya. Semoga sih berhasil, jadi nanti ada amin teman-teman. Amin. Saya optimis dok, ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang ya dok ya. Kemudahan-kemudahan untuk mencari evidence base gitu yang memudahkan teman-teman pasien ini menjadi banyak pilihan. Jadi nggak melulu obat yang ketakutannya nanti ke ginjal atau apa, padahal juga tidak berpengaruh signifikan. Tadi dokter Diki sudah state sekali gitu. Jangan khawatir, tetap tenang teman-teman semua ya. Oke. Nah, satu lagi terkait dengan GERD mungkin ya dokter Abi. Sebetulnya ini nih yang paling dari tadi udah banyak sekali yang bertanya dok. Apa Mbak? Makanan apa yang harus dihindari? Ini gangguan hipertiroid atau mungkin ya nanti buat semuanya dok in general terkait dengan kelainan tiroid dengan GERD. Terus ada sambungannya sebenarnya dok. Kalau kena GERD masih boleh minum kopi nggak? Aduh, ini saya mau tutup mata dulu nih, saya juga masih minum soalnya. Nah iya sebenarnya gini, kalau makanan tuh jadi hal yang penting juga ya selain pengobatan. Jadi masuk itu dalam skema modifikasi gaya hidup kalau disebutnya di literatur kedokteran. Ya. Nah makanan itu kalau kayak kopi itu sebetulnya memang dia mengurangi kekuatan si katupnya Mbak Asi. Jadi sebetulnya kalau ditanya begitu, sisi jawabnya langsung jelas-jelas aja. Kopi ya memicu gejala GERD gitu. Itu gitu sebetulnya. Nah sekarang tinggal ke pasiennya. Ibu atau bapak maunya gimana? Kalau minum kopi kuat dengan gejala GERD ya silakan. Tetapi pada dasarnya yang bapak ibu harus tahu bahwa kopi itu ya tadi itu mengurangi kekuatan katupnya sehingga lebih longgar. Akibatnya apa? Asam lambung naik deh ke kerongkongan, jadilah gejala kambuh gitu. Saya juga
GERD Mbak Astri, jadi saya tahu, saya minum kopi Oh, nyobain. pejuang GERD juga. Kebetulan GERD juga. Jadi tahu rasanya Baik-baik. gitu ya. Jadi minum Mm-mm. kopi langsung panas dadanya gitu ya. Terus makanan Mm-mm. lain misalnya apa? Yang suka beredar di luar sana tuh makan apa? Misalnya lemon gitu ya. Perasan lemon itu Lemon, cara betul. benar gitu. Tapi sebetul-betulnya kalau dari bukti yang ada, dia kan asam ya Mbak Asri ya. Jadi Betul. pada saat orang mengonsumsi makanan asam atau ya lemon lah dalam hal ini itu ya memperberat sebetulnya gejala GERD-nya karena Mm-mm. asam lambungnya sudah ada diperkuatkan keasamannya sehingga muncullah Mm-mm. gejala GERD gitu ya. Jadi yang kopi enggak gitu kan, terus asam, pedas, terus spicy food itu juga Pedas. langsung mengiritasi kerongkongan gitu ya. Jadi apalagi tadi Mas Ri? Pedas, asam, Kopi. kopi ya. Mm-mm. Iya. Terus kayak coklat. Nah, coklat juga sering kelewatan, Mbak Asri. Kenapa? Saya Ya. kadang pasti udah berobat kemana-mana, tapi kok kenapa masih terus bergejala? Dia makan coklat, suka gitu. Kenapa coklat? Mm-mm. Karena coklat juga mengurangi itu, kekuatan si lower Katupnya esophageal ya. Betul. katupnya. Sehingga saya biasanya bilang ke pasien, kalau dalam pengobatan, yuk kita coba dulu, stop dulu semua tadi yang kita sudah anjurkan, dan minum PPI-nya gitu ya, 2 bulan aja kita lihat kalau sudah sembuh dan lain-lain, nanti boleh kita coba lagi pelan-pelan, Mm-mm. tapi ya nanti Mm-mm. setelah 2 bulan gitu ya. Karena Mm-mm. biasanya makanan-makanan yang dilarang itu makanan yang nikmat, Mbak Asri. Iya, Makanan yang betul sekali, enak Dok. gitu. Jadi orang jadi orang-orang, jadi saya mau ngomong apa juga kayak bingung juga ya, kasihan juga ya. Antara Ya. kasihan antara harus bilang faktanya gitu ya Mbak Asri ya. Mm-mm, Kasihannya betul. gitu. Orangnya biasanya saya kalau nggak bisa kerja kalau nggak ngopi Mbak Asri gitu ngomong aja Mbak Asri. Ya. Terus juga ya jelasinnya. Gimana Iya. ya? Ini nggak bisa kerja kalau nggak ngopi. Nah jadi ya nih. Ya udah deh, tapi saya bilang aja faktanya begini, ibu bapak ya kalau memang Mm-mm. nanti Mm-mm. bapak gejalanya sih ya silakan, tapi ya dasarnya begitu. Kira-kira begitu sih Mbak Ya. Asri kalau soal makanan ya. Iya. Ada banyak Oke. sebetulnya di luar makanan, gaya hidup, gaya tidur dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya Betul, tidur betul. harus tinggi, tidur miring Yes. kiri misalnya, nggak boleh Mm-mm. langsung Mm-mm. tidur kalau misal habis makan kayak sahur tuh ya. Sahur kan Iya. orang ngantuk ya, jadi Ngantuk, langsung betul. tidur. Bangun GERD-nya muncul biasanya untuk pasien GERD gitu. Mm-mm. Itu ya Mm-mm. kira-kira begitu di luar makanan ya. Jadi kita sebutnya gaya hidup. Kayak Itu hidup mungkin Mbak ya, Asri. ya. Ya, terima kasih Dokter Abi. Nah, ini Dok, penting juga untuk Dokter Diki ya. Kalau teman-teman yang hipotiroid itu kan biasanya menghindari yang gluten ya, Dok ya. Hmm. Nah, apakah ini juga perlu untuk dihindari kalau misalnya yang bersangkutan ini punya GERD juga, Dok? Ya, sebenarnya kalau studi-studi mengenai apa yang diet gluten itu awalnya dari Dokter Abi itu penyakit autoimun karena di IBS Ya, ya Dokter Abi. IBS kan autoimun. IBS Ya, sama celiac terkonfirmasi ya, penyakit celiac. diabetes. Ya, ya, Kemudian itu ekspansi ke autoimun yang lain, Mbak Astri, termasuk di tiroid, Iya, autoimun thyroid disease, baik itu hiper iya. maupun full, ada beberapa trialnya. Mm-mm, Cuma mm-mm. ini masih relatif kecil-kecil, Mbak Astri. Jadi Mm-mm, makanya mm-mm. dari organisasi profesi belum ada rekomendasi secara general gitu untuk Iya, rendah gluten atau free gluten. Kenapa sih? Karena terkait kalau mau baca-baca nanti pejuang GERD bisa baca mengenai namanya leaky gut syndrome gitu. Ada kebocoran di ususnya, makanya harus diet rendah atau free gluten gitu. Cuman di Indonesia nggak semudah itu kan, Mbak Asri mau diet rendah betul. gluten. Kadang-kadang pasien saya malah stres gitu. Mau makan ini harus masak sendiri segala macam, akibatnya tiroidnya nggak Iya. gitu. Begitu ya. dibebaskan sama diet sehat ya, itu akhirnya juga terkontrol dengan baik. Menurut saya masih nunggu Mm-mm. data-data yang baru ya. Kalau saya Yes. sih ambil jadi tengah. Kalau memang bisa coba dan nyaman, silahkan aja dilanjutkan. Mm-mm, Tapi mm-mm. nggak usah dipaksakan karena di Indonesia agak susah ya, Mbak Astri. Betul. Kedepannya akan lebih mudah. Sampai kita nunggu data-data yang lebih baru lagi, apakah memang konsisten untuk semua pasien, ini bisa kita rekomendasikan gitu. Yang Ya. penting tadi sih menurut saya sih, bahwa mikronutrien penting yang tadi tercukupi Betul gitu. itu. Bervariasi buah, sayurnya bervariasi, aktivitas keluar, kena sinar matahari dan lain sebagainya itu yang jadi nggak usah perlu minum macam-macam suplemen gitu Mas. Mungkin Iya, saya itu. konservatif. Oke, nah itu ya, itu sangat penting sekali mikronutrien yang kadang-kadang tuh orang apa ya, kayak meninggalkan itu ya, Dok ya. Itu ada loh sebetulnya di apa porsi makan kita juga ya, Dok ya, yang Ya, butuh untuk dibagi-bagi porsinya, di kontrol dengan baik gitu. Oke. Nah,
Ini sekarang kita nyambung ke kolesterol ya dok ya. Mohon maaf kalau misalnya lebih sedikit nggak apa-apa dok Nggak apa-apa, mau. waktunya. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, kita ngabuburit malam-malam ini ceritanya. Sebelum Sampai sahur besok nggak? sampai sahur. Sahur on live Instagram ya. Oke. Nah, ini itu mungkin justru nanti buat persiapan ya, Dok ya. Sahur ya. Nanti kalau ada yang masih salah-salah konsumsi obat jadwalnya gimana, udah diingetin nih sama dokter ya. Tadi ada waktu-waktunya yang ketinggalan ya. 1 jam 30 menit itu udah sesuai. Oke, ini ada pertanyaan terkait dengan sebentar tadi. Mana? Kolesterol. Ya, nih. Dokter Diki, kalau obat untuk kolesterol dan trigliserid itu apakah juga ada efek dari supresi hormon tiroid nih, Dok? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau berefek ke tiroid sih enggak ya, terapi-terapi tersebut ya. Yang ada bahwa hormon tiroid itu sebenarnya mempengaruhi jalur metabolisme dari tiroid. Nah, jalur metabolismenya itu sebenarnya bisa diperbaikin juga dengan obat tiroid juga gitu. Dengan obat kolesterol, maaf, obat kolesterol. Obat kolesterol kan macam-macam ya, Mbak Astri ya. Iya. Prinsipnya dinormalkan dulu kadar tiroidnya. Kalau setelah normal hormon tiroidnya masih ada kolesterolnya tinggi, ya baru kita berikan pengobatan. Pengobatannya macam-macam. Biasanya target utamanya adalah kolesterol jahatnya turunkan dulu LDL-nya. Kalau pasiennya cuma ada kelainan tiroid, nggak ada yang lain, Mbak Astri, LDL-nya di bawah 130 cukup. Tapi kalau pasiennya ada diabetes juga harus di bawah 100. Kalau pasiennya ada penyakit jantung harus di bawah 70 atau bahkan di bawah 50 LDL-nya. Jadi nggak semua orang sama gitu. Betul. Nah, boleh nggak cuma ngatur makan aja, Dok? Tergantung mau turun berapa persen. Dari makanan paling cuma bisa menurunkan sekitar ya 10-15% lah. Jadi kalau misalkan kolesterol LDL-nya 140 mau turun ke 130, bolehlah coba ngatur makanan dulu. Nggak makan gorengan, dikurangin yang santan-santan misalkan. Tapi kalau misalkan LDL-nya 180, pasien ada diabetes, ada tiroid, mau diturunkan di bawah 100, ya nggak bisa ngatur makan. Terus dengan pengobatan langsung. Nah, pengobatan ada yang paling sering di Indonesia dipakai itu 3. Ada simvastatin, atorvastatin, sama rosuvastatin. Itu dari yang lemah sampai paling kuat. Nah, nanti dokternya akan milih, oh untuk ibu ini karena perlu cepat, saya pakai rosuvastatin, Bu. Kalau ini terlalu banyak turunnya, mungkin atorvastatin. Kalau turunnya sedikit aja, mungkin simvastatin cukup. Sama dosisnya akan berbeda-beda. Nah, nanti 3 bulan, udah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai, mungkin bisa dipertimbangkan, mungkin dosis obatnya diturunkan. Sampai dosis yang terendah yang bisa mempertahankan kadar kolesterolnya sesuai dengan target. Karena masing-masing orang beda, Mbak Astri. Target. Betul. Iya. Iya, betul sekali, Dok. Ini juga ada pertanyaan, Dok. Sebenarnya terkait dengan tadi Dokter Diki sampaikan baru dikontrol itu ketika maksudnya yang diet gitu ya, Dok ya. Pola makannya itu ketika si tiroidnya ini juga sudah terobati ya. Namun, kalau misalnya si pasien ini kondisinya masih hipotiroid, Dok. Nah, kondisi LDL-nya ini sangat melambung tinggi sekali. Dan yang bersangkutan ini diet keto, Dok. Itu sebetulnya apa yang harus diperbaiki dahulu, Dok? Ya, saya rasa harus paralel ya. Kalau diet keto kan memang berarti ada penyebabnya ya. Pertama, hipotiroidnya juga harus diobatin. In paralel, diet keto itu sangat penting juga dalam supervisi, Mbak Asri, kalau saran saya ya. Bawah dietitian atau ahli spesialis gizi klinik ya. Karena pemilihan fatnya itu juga penting. Betul, itu dia. Makannya saturated fat, berat badan sih turun, Mbak Astri. Kalau karbo diturunkan, berat badan pasti turun. Pasti. Kita maunya kan berat badannya turun, gula darahnya turun. Biasanya turun juga sih kalau berat badan gula darah turun, tapi kolesterolnya jangan naik. Nah, ini yang sering karena memilih saturated fatnya ini kurang baik, jadi kolesterol LDL-nya tinggi, bahkan 240, 200 gitu ya. Itu dalam jangka panjang. Ada yang sampai 400, Dok. Iya, dari itu dalam jangka panjang nggak bagus gitu, karena meningkatkan timbulnya kerak di pembuluh darah, malah meningkatkan risiko serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati juga gitu. Kalau dengan pasien dengan ada diet keto, biasanya saya minta ubah pola hidupnya dulu sih, pola makannya. Bisa kolaborasi dietitian atau teman-teman gizi klinik gitu ya, supaya dietnya dulu.
Nanti setelah diatur kalau memang masih tinggi, ya kita pertimbangkan pemberian obat-obatan. Harus hati-hati sekali kalau masih hipotiroid, kita berikan yang golongan statin belakangnya, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Karena risiko untuk timbulnya pegel-pegel di badan, kita bilangnya gangguan miopati itu lebih tinggi. Pasien dengan hipotiroid, beberapa kan sering pegel-pegel ya Mbak Astri ya, di otot-otot Iya, betul. pegel-pegel. Bahkan kalau yang hipotiroidnya berat tuh sampai nyeri sekali Betul. itu, miolisis Ya. kita bilang. Itu kalau diperiksa nanti Sini. ya kreatinin kinase. Kreatinin kinasenya itu apa? Di otot kan, karena ototnya pecah, CK-nya akan tinggi. Nah, itu mekanismenya sama dengan efek samping obat-obatan kolesterol gitu. Jadi kalau memang harus diberikan, harus dimonitor benar-benar. Kalau timbul pegel-pegel, bilang ya Pak, atau kita lakukan pemeriksaan kemungkinan efek sampingnya yang kreatinin kinase tadi dievaluasi. Bukan nggak boleh ya digabung ya, boleh aja Mbak Astri. Kalau memang tinggi sekali, hipotiroidnya diobatin sama paralel diberikan obat-obatan, tapi mungkin monitoring efek sampingnya harus lebih ketat gitu. Itu berarti untuk konsumsinya juga dijadwalkan ya dok ya, nggak bisa barengan kan? Ya jangan dibarengan karena kan prinsipnya kalau tiroid harus perut kosong kan, jangan gabung satu lain. Iya, oke. Nah itu ya teman-teman. Jadi jangan langsung untuk memutuskan apabila LDL-nya tinggi atau HDL-nya kurang untuk langsung pengobatan kolesterol. Perlu untuk cek dulu ya tiroidnya. Ya, kalau misalnya memang ternyata hipotiroid ya diobatin dulu hipotiroidnya. Syukurlah kalau bisa normal dengan cepat. Biasanya hipotiroid itu agak sedikit cepat ya dok ya ketimbang hipertiroid. Nah setelah itu kalau masih sudah normal, masih ada kolesterol yang nilainya naik itu tadi kan waktu untuk pemeriksaan 2 bulan ya. Ketika kontrol rutin bulan depannya lagi itu masih tinggi baru konsumsi obat kolesterolnya. Oke, nah dok ini ada pertanyaan juga yang terkait dengan tadi ya dok ya, batu empedu dok. Ya. Satu lagi ya dok ya ini batu mana tadi? Sebentar. Mana tadi? Aduh, kalau ngomongin lemes, capek itu ya dok ya. Itu teman-teman tiroid, hipotiroid ini dok ya. Itu berarti kaitannya sama neuropati tadi ya dok ya? Ya, ada gangguan otot juga ya, bisa gangguan otot ya Mbak Astri ya. Mana tadi pertanyaan? Nah, oke. Nah, sebetulnya itu terkait dengan batu empedu itu kaitannya seperti apa ya, Dok ya? Kalau dengan kelainan tiroid. Oh iya, jadi saya lanjutin tadi yang pernyataan Dokter Diki di awal aja, Mbak Astri ya. Boleh. Hipotiroid kan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol ya, dalam hal ini LDL gitu ya. Nah, itu kan dia juga pengaruh terhadap metabolisme di hati dan juga dikeluarkan di saluran empedu gitu. Nah, kita tahu bahwa batu itu kan terbentuknya dia bisa di kantong, bisa di saluran. Jadi teman pejuang juga perlu tahu bahwa di liver itu, di hati, itu ada saluran empedu namanya, dan ada kantong empedu. Yang memproduksi cairan empedu kan liver. Jadi liver sebagai pabrik sebenarnya. Jadi liver itu pabrik, kantong empedu itu gudang gitu ya kira-kira. Nah, saluran empedu itu bayangkan. Nah, jadi kita tunggu ya dokter di. Ya, oke. Sorry. Jadi tadi livernya tadi sudah metabolisme terus dikeluarkan ke kantong empedu. Nah, terjadi pemekatan di situ. Nah, kadar kolesterol yang tinggi itu menumpuknya batu namanya, atau sludge dulu biasanya semacam lumpur. Batu kolesterol namanya. Nah, batu kolesterol ini bisa di kantong empedu saja diam, itu tinggal di situ, atau bisa jatuh juga ke saluran, keluar tuh ke saluran empedu, jadi kuning pasiennya. Gitu. Jadi kira-kira kaitannya itu dalam hal kolesterolnya ya, sebagai bahan dasar penyusun sludge atau batu empedu gitu, Mbak Astri. Memang nanti gejalanya sih mirip-mirip orang sakit mah tuh biasanya. Iya. Bulu hati, tapi yang bisa dibedakan umumnya kalau kantong empedu itu dia nyerinya cenderung menjalar ke belakang biasanya Mbak Astri, ke punggung atau ke kanan atas atau ke pundak gitu. Jadi kadang-kadang kita itu menjadi
petunjuk buat dokter untuk nanya, ini nyeri ulu hatinya di depan saja atau menjalar kemana-mana Bapak Ibu gitu ya. Atau bisa jadi kuning juga bisa. Jadi matanya kuning, terus kulitnya kuning karena sumbatan. Karena batu yang tadinya di kantong itu atau kandung empedu itu kan masuk ke saluran. Nah, begitu menyumbat saluran pasiennya jadi kuning gitu. Jadi memang penting ya gitu ya. Penting untuk mengontrol untuk tiroidnya, kolesterol ya seperti ini untuk mencegah Ya. dampak-dampak yang buruk seperti ini. Salah satunya ya batu empedu ini. Gitu Mbak Astri. Berarti untuk kontrol dari batu empedu sendiri itu dilihat dari kolesterolnya saja, Dok? Atau ada cara untuk melihat gitu ya kontrolnya batu empedu ini? Oke, jadi kalau misalnya kolesterol diobati kan dia jadi menurunkan risiko untuk terjadi batu empedu. Tetapi kalau batu empedunya sudah ada gitu ya, itu biasa terdiagnosis dikontrol pakai USG Mbak Astri. Jadi USG perut bisa ngelihat memvisualisasikan kantong empedu terlihat tuh batu ada putih biasanya gambarannya putih gitu ya. Itu batu di kantong empedu. Terus kalau di saluran juga bisa terlihat walaupun lebih susah biasanya, tapi umumnya ya itu tadi dengan USG itu untuk membantu diagnosis ya. Kalau sudah ada batu atau batu itu Mbak Astri. Baik, oke. Ya, Dokter Diki mungkin ada tambahannya Dok. Ini ternyata yang bersangkutan ini terkait terkena CA tiroid Dok. Ya, sebenarnya nggak ada tambahan lagi sih Dokter Rabinu udah menjelaskan lengkap ya. Mungkin harus cari faktor risiko lainnya Dokter Rabinu juga ya. Nggak hanya terkait dengan hipotiroidnya misalkan, tapi ada faktor-faktor yang lain yang perlu dicari untuk penyebab batu. Karena batu nggak hanya batu kolesterol, Mbak Astri, bisa juga batu yang lain. Nah, itu harus cari. Batu kalsium, bisa juga batu macam-macam gitu. Jadi memang kolesterol sih sering juga ditemukan, tapi jenisnya nggak harus batu kolesterol sebetulnya. Gitu. Ya. Banyak tuh yang banyak vitamin D itu Mbak Astri, vitamin D 5.000 terus minum, kalsium juga tinggi. Nah, itu resiko batunya juga naik tuh biasanya. Oh, bisa jadi ya, Dok ya. Makanya karena ini COVID kan banyak tuh 5.000 ya terapi Iya, 5.000 2 tahun terus gitu. Terus minum kalsium. Itu sebabnya juga ada ini juga ya Dok ya, ada sudut pandang yang lain gitu ya dari dokter yang harus minum vitamin D karena COVID gitu ya, jadi keterusan nggak dikontrol, mungkin seperti itu kah Dok? Ya, jadi kalau memang defisiensi nggak apa-apa minum, tapi kalau yang 5.000 tiap hari itu biasanya kita nggak lama-lama ya Dokter Adino ya, paling sebulan aja cuma. Kan dosis harian kita perlu paling cuma 1.000, paling 600 sampai 1.500, 200 itu rata-rata. Dan kalau bisa berjemur tiap hari 30 menit aja, udah cukup itu, nggak perlu lagi. Nggak perlu gila dosisnya. Boleh minum, tapi jangan tinggi-tinggi. Oke. Kalau seperti itu ya tetap, kalau kontrol vitamin D sendiri itu tuh berapa ini Dok, bulan sekali Dok amannya? Sebenarnya sih kalau biasanya kita lihat sebulan ya, setelah terapi sebulan sesuai dengan targetnya, kita lihat kalau memang sudah bagus, selanjutnya maintenance saja. Kalau udah maintenance setiap 3 bulan, 6 bulan sih nggak masalah, pasti rata-rata sudah cukup bagus ya. Yang susah di awalnya aja, karena rata-rata orang Indonesia begitu panas kan nggak mau keluar rumah kan, sehari-hari di rumah, di kantor, di mobil. Betul. Jadi kalau sebenarnya kita 15 menit aja kena sinar matahari, setidaknya seminggu 3 kali gitu, udah cukup sebenarnya. Iya itu Dok. Ya jadi dan juga kalau lagi berjemur jangan pakai sunscreen, nanti malah pental itu matahari ya Dok ya. Jadi ya itu PR kita bersama ya Dok ya. Buru-buru apply sunscreen. Perawatan kulit kebanyakan. Lagi perawatan ya, benar-benar. Ya boleh. Jadi pentingnya kita itu terpapar matahari. Makanya kalau malah anak-anak kecil yang dulu suka zaman sekolah itu ya Dok ya, senam SKJ itu kan tanpa penggunaan sunscreen sama sekali dapat tuh vitamin D dengan sangat banyak, karena kita negara tropis ya Dok ya, jadi harusnya bersyukur. Nah, jangan dilawan dulu, boleh pakai sunscreen atau pelindung UV filter itu ketika sudah datanglah itu UVA dan UVB di jam-jam tertentu ya Dok ya, baru pakai sunscreen gitu. Jadi ya itu ya tadi pentingnya kontrol vitamin D ketika sudah tergolong defisiensi. Jangan-jangan nanti kalau kelebihan dari konsumsi vitamin D malah bisa jadi batu ini ya Dok ya, batu apa tadi Dok? Kalsium. Kalsium. Iya. Oke.
Yang berarti yang dari kalsiumnya. Oke, mungkin satu lagi ya dok ya, terkait dengan mungkin tambahan ini. Omega 3. Terus ada tadi juga saya baca ada zinc di kolom komentar. Terus kemudian adanya juga konsumsi selenium. Ini sebenarnya apakah bisa untuk membantu untuk menurunkan kolesterol, dok? Dan juga ini kan biasanya teman-teman yang Graves disease ya dok ya diresepkan pada tambahan selenium. Terus omega 3 ini teman-teman yang Hashimoto gitu. Adakah kaitannya dengan kolesterol, dokter? Dokter Diki dulu silakan. Kalau kaitan langsung dengan kolesterol sih sepertinya nggak secara langsung ya Mbak Astri ya. Kita berikan memang untuk pasien-pasien, kalau untuk Graves, terutama yang Graves retinopathy, kita berikan selenium biasanya. Kemudian zinc juga biasa kita harapkan cukup gitu. Perlu nggak selalu diberikan suplementasi? Kalau memang dari asupan makanan cukup, ya nggak perlu sebenarnya. Kadang-kadang kita berikan kan di awal-awal ya, masih hipertiroidnya masih over sekali, selama 3 bulan, dan kita berikan. Setelah itu kalau memang pola makannya sudah bisa variatif ya, nggak perlu lagi kalau memang bisa dari makanan gitu. Kanan. Untuk kolesterol yang paling sering ditanya orang itu kan omega 3 ya, ini saya lihat di Omega 3. Gimana gitu. Jadi kalau untuk omega 3 sifatnya membantu ya Mbak Astri ya, omega 3 membantu. Terutama untuk trigliserid sebenarnya. Yes. Trigliserid. Nah, omega 3 ini bisa memang suplemen juga banyak ya. Terutama yang kita harapkan itu kalau di panduan yang terbaru, kalau trigliseridnya tinggi, itu sebenarnya terapinya bukan, kan kita ada yang lainnya selain statin, ada fenofibrat, gemfibrosil, gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai juga. Itu sebenarnya rekomendasinya adalah EPA namanya. Omega 3 juga, kan omega 3 ada EPA sama DHA. Nanti kalau yang punya di rumah dibaca deh. Itu pasti ada omega 3. iya. Kandungannya ada EPA berapa gram, DHA berapa gram. Yang kita harapkan EPA itu untuk membantu menurunkan trigliseridnya. Jadi selama trigliseridnya nggak lebih dari 500, sebenarnya pilihannya terapi dengan EPA. Cuma dosisnya cukup tinggi sih, 2 kali 2 gram itu dalam makannya. Nah, masalahnya di kita nggak punya gitu obatnya EPA yang sampai 2 gram itu kita nggak punya. Okay. Nah, kan paling yang 1,5, EPA-nya 750, DA-nya 750, atau ya itu variasi macam-macam ya, tergantung dari vendornya ya, dari yang produsernya gitu. Tapi itu bisa dipakai untuk membantu mengurangi kolesterol, khususnya trigliseridnya. Betul. Iya. Dokter Abi ada tambahan kah? Enggak, udah jelas Dokter Diki. Udah jelas ya. udah ini compact. Nah, ini yang menarik ya. Untuk teman-teman semua sih pejuang tiroid ya. Upayakan untuk selalu membaca nutrition fact ya, Dok ya. Di kemasan apapun ya. Apalagi tadi ya ada kaitannya ternyata mungkin ada di kemasan yang kita konsumsi, EPA-nya berapa, omega 3-nya ini berapa gram, ini berapa kandungannya itu penting. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman yang sedikit melenceng ya dok ya, teman-teman yang puasa obat itu kan disuruh untuk diet rendah iodium gitu ya dok ya, tapi di kemasannya itu masih ada tertera iodium ya, itu juga nggak boleh. Makanya kita ini pesen ini sebuah reminder buat kita semua ya, upayakan untuk membaca nutrition fact di belakang, biasanya ada ya dok ya di belakang kemasan setiap makanan, minuman juga itu, minuman susu atau apa, susu itu juga ini loh banyak fortifikasinya ya, ternyata ada formulanya. Nah itu perlu untuk dicek gitu. Ini sebuah insight nih, insight yang baru di Instagram Live ya, yang tidak pernah diungkapkan. Ya biasanya kita kan ya cuman obat apa-apa, ini perlu untuk nutrition fact. Oke. Sepertinya sudah terjawab semua ini kaitannya, ini pertanyaan baru ya. Belakang badan saya sering sakit kalau obat tirozolnya atau metimazolnya jarang diminum karena dokternya memberi resep setiap ganjil atau genap saja, malah efeknya belakang saya sakit. Nah, itu tadi sudah disampaikan ya sama dokter Diki ya. Ada kaitannya, terus kemudian tiroid ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kolesterol dan juga GERD. Oke, saya rasa sudah cukup dok, sudah cukup jelas untuk pembahasan kali ini. Yang penting tadi ya, jadwal minum obatnya masing-masing gitu ya. Itu perlu untuk diperhatikan. Mau puasa, mau nggak puasa itu sama aja sebenarnya. Tergantung kita seperti apa. Dan tetap tenang ya teman-teman pejuang tiroid, karena dokter-dokter kita sudah sangat concern sekali, sangat supporting sekali ke teman-teman pasien. Boleh dokter Diki dan dokter Abi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk motivasi kepada teman-teman pejuang tiroid, GERD, dan juga kolesterol. Dokter Diki dulu, silakan. Ya, makasih Mbak Astri. Untuk para pejuang tiroid, kalau dengan hipotiroid dan kolesterolnya tinggi, nggak usah khawatir dulu.
dibereskan aja dulu hipotiroidnya, nggak usah buru-buru minum obat kolesterol dulu. Harapannya dengan tiroidnya diperbaiki, kolesterol juga akan mengalami perbaikan. Itu aja Mbak Astri, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Dokter Abi silakan. Ya, Mbak Asri, makasih. Jadi sama juga pesannya sebetulnya buat para pejuang tiroid, GERD, kolesterol gitu ya. Jangan khawatir, selalu konsul juga ke dokternya ya, dan minum obat dan gaya hidup dan makanan juga dijaga seperti yang tadi sudah dibicarakan sebelumnya gitu ya. Jadi intinya jangan khawatir, tetap semangat gitu ya. Itu bukan akhir dari segalanya gitu kalau terdiagnosis tiroid, kolesterol ataupun GERD. Sip ya. Oke, terima kasih dok. Dokter boleh gini dulu dok, nanti supaya teman-teman bisa mengcapture ini bentuk perjuangan kita terhadap teman-teman pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Tadi sudah banyak sekali yang hadir, baik dari pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Nusra, sampai ke Indonesia Timur, semuanya datang di sini untuk belajar kita dan saling mendukung satu sama lain di Pita Tosca Indonesia. Ya, terima kasih kepada Dokter Diki. Terima Saya kasih. sangat menghormati sekali dan berterima kasih juga Dokter Abi. Luar biasa sharingnya, sangat updated ya. Mudah-mudahan nanti kalau dapat informasi yang updated, segera untuk menginformasikan ke Pita Tosca dok, kita bareng-bareng untuk saling sharing ya. Sebab ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang, betul ya dok ya. Kita harus selalu sharing supaya teman-teman ini nggak khawatir, jadi nggak panik juga, tetap kontrol ke dokternya, percaya kepada pengobatan medis, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari, meskipun berjuang dengan normal yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di sisa bulan Ramadan ini. Semoga semuanya sehat selalu, dan juga dapat berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para dokter. See you. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, see you pejuang tiroid semuanya di next Instagram Live Pita Tosca Indonesia. Saya Astriani Dwi Ariani Tias mengucapkan jangan lupa untuk melakukan periksa layar Anda, dan terima kasih kepada PT Merck Tbk yang sudah mendukung acara ini, serta PT Saras Subur Abadi dengan produknya Fufang Ejojiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Malam-malam semua.